yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat pengajaran tentang akhir zaman ini memang ngeri. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa bertahan dalam semua tekanan? Ya. Jadi supaya kita bertahan dalam semua tekanan, apa saja yang membuat kita tertekan? Nah, di sini dikatakan banyak hal, bahwa nanti akan muncul mesias-mesias palsu. Jadi kalau kita tidak kuat imannya, pasti akan goyang. Ya. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Semua harus terjadi. Nah, terus ayat 7-nya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Jadi banyak hal. Terus ayat 9 itu dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Disiksa. Supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Ini sudah mulai tergenapi. Banyak orang murtad. Ini belum lama saya dengar ada teman pendeta, ini sudah pendeta. Ya, karena tekanan hidup dia nggak bisa tahan, ditawari sesuatu yang enak itu ya, tergulinglah imannya. Nah, jadi sekarang untuk kita di sini, apa yang menjadi tekanan hidup dalam hidup kita? Ya, mungkin di sisi lain hati kita juga merasakan tekanan. Ya. Karena apa? Itu memang harus terjadi. Orang percaya akan mengalami namanya nanti akan diserahkan, disiksa, dibunuh. Ya mungkin nggak dibunuh secara langsung pakai pisau atau pakai tombak atau panah, mungkin tidak. Tetapi dibunuh, ada orang yang namanya membunuh karakter. Membunuh karakter ini seperti ini. Jadi misalnya saya contohkan Pak Junta aja lah yang biasa saya buat contoh ini kan. Nah, biasanya gini, membunuh karakternya kayak gini. Jadi kalau saya benci ke Pak Junta, saya akan membawa kabar buruk tentang Pak Junta. Wah, jangan kerja di tempatnya Pak Junta. Orangnya galak banget. Ya kan, cerewet, maaf ya Pak. Kalau benar ya bertobat saya. Kalau benar bertobat. Cerewet banget. Nah, itu namanya membunuh karakter. Akhirnya Pak Junta kesulitan untuk cari tenaga kerja. Ya kan? Nah, ini membunuh karakter. Nah, terus orang-orang yang kerja juga akan ada yang seperti itu. Jangan ngajak Pak Delisa. Nah, kenapa? Oh, enggak setia ya, enggak setia. Nah, orang akhirnya enggak mau memperkerjakan Pak Delisa. Mati. Keuangannya bisa mati. Itu namanya membunuh karakter. Ya. Nah, saya sendiri pernah ngalami seperti itu. Oh, jangan dekat-dekat Pak Nano. Kenapa? Pengajarannya sesat katanya. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak diundang di daerah itu, di daerah. Nah, tetapi ya kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Artinya pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Pertolongan Tuhan nyata. Nah, kita akan mulai
Apa yang membuat kita bisa bertahan? Yang pertama adalah dasar iman kita. Ya, dasar iman kita. Kita buka di Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai ke-48. Oke, saya bacakan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang pertama adalah dasar iman kita harus benar. Amin. Dasarnya harus benar. Keyakinan kita harus benar. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu yang akan bertahan. Mendengar dan melakukannya. Karena banyak orang yang mendengar tetapi tidak mau melakukannya, tidak mau bertindak dengan imannya. Itu yang banyak seperti ini kita alami. Katanya orang Kristen ini Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan sanggup menolong, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sumber berkat. Tetapi mana buktinya? Ya kan? Ada yang sakit, saya sudah berdoa enggak sembuh-sembuh. Itu karena apa? Dasarnya yang belum benar. Ya. Nah, makanya kita belajar bagaimana memiliki dasar yang benar. Pertama, dengarkan firman Tuhan dan belajar untuk mentaatinya. Firman, ya bukan cuma mengerti firman tetapi harus melakukannya. Ya seperti tadi yang kakak saya itu yang di Salatiga, dia sudah tahu firman tetapi tidak mau melakukannya. Berkat mau datang sudah di ambang pintu, bisa batal, nggak jadi. Karena apa? Dia nggak mau lakukan firman. Nah, terus yang kedua, ya, dasarnya harus benar. Nah, ini mendengar dan melakukan itu dasar yang benar. Ya. Yang kedua, ada kesatuan, baik di rumah tangga kita, di gereja, ya pada pertemuan persekutuan ada kesatuan hati. Ya, kalau ada kesatuan, ini kita dapat bertahan. Amin. Kalau suami istri, suaminya lemah, istrinya mengingatkan. Istri lemah, suami mengingatkan, itu akan jadi satu kekuatan. Nah, terus yang selanjutnya, bekerja untuk sesuatu yang suatu makanan yang tidak binasa, yang sampai kepada hidup yang kekal. Artinya tujuan kita, pikiran kita, roh kita tertuju kepada Tuhan. Yang terakhir, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Amin. Kalau mengenakan senjata Allah ini kayak gini, tadi seperti pakai baju sirah, itu ketika kita seharusnya marah-marah, tapi karena ada itu kita bisa menahan. Kita bisa nahan. Ada gosip, ada apa, kita masih bisa mencerna. Wah, enggak seperti itu. Jadi tangkap dulu yang benar sampai kebenaran fakta yang kita temukan, baru ambil kesimpulan. Amin. Oke, kita akan karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis ini sebenarnya yang paling bahaya, tipu muslihatnya. Bagi orang percaya, iblis ini sudah tidak punya kuasa. Ya kan? Maksudnya kuasanya bisa kita kalahkan dalam nama Yesus.
Tetapi orang percaya yang tidak memakai perlengkapan senjata Allah, maka akan gampang terkena tipu muslihatnya. Ya kelihatannya benar tapi ternyata salah. Disangka orang jalannya lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau tidak jalan selalu rata, tetapi dia berjanji memberikan kekuatan. Sekali lagi, Tuhan tak pernah Tuhan tak pernah janji dan selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia